Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Cerita Podcast. Nah, pada kali ini, pada sesi ini, seperti yang kemarin, saya akan mengulik seorang yang berprestasi, yang masih duduk di Madrasah Ibtidaiyah, yang pastinya bisa menginspirasi teman-teman seusianya, bahkan seusia yang di atas dia. Nah, siapa itu dan apakah penasaran? Mari kita ikuti cerita podcast pada sesi kali ini. Ya, inilah siswa yang berprestasi yang saya maksud, dan saya penasaran bagaimana sih langkah dia ataupun resep dia itu bisa berprestasi dalam berkompetisi apa yang dia usahakan. Nah, mari kita berkenalan dulu kepada beliau sebagai orang tuanya dan anandanya orang yang berprestasi yang saya maksud. Oke, saya ke orang tuanya dulu, Kak. Nah, perkenalkan dulu. Nah, asmani jenengan sinten? Ya, terima kasih. Ya. Saya adalah Roni Cahyono, orang tua dari Rolinda Putri Safira. Tentang anak saya, kalau dikatakan berprestasi, Bapak, mungkin ya belum terlalu berprestasi, cuman memang kami sebagai orang tua hanya mendukung apa saja kegiatan anak-anak kami yang itu bisa menunjukkan eksistensinya, kualitas dirinya, apalagi sekarang zamannya pandemi, maka kami memilih untuk mengajak anak-anak kami untuk mencoba break the limit gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi kami membiasakan anak-anak kami untuk ayo coba kamu bisa apa gitu. Oke, berarti gitu ya. Namanya tadi Pak Roni itu ya. Ya. Oke, kita langsung ke yang bersangkutan, anak yang berprestasi kali ini. Siapa namanya? Mbak, silahkan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rolinda Putri Safira dari kelas 6B2 MI Islamiyah Madiun. Oke, gitu ya. Oke, jadi pertama yang saya penasaran, kemarin kan habis ada prosesi khataman dan imtihan di MI Islamiyah ya. Kurang lebih pesertanya ada 200-an lebih. Nah, itu kemarin saya juga sempat menyaksikan Mbak Rolinda itu menjadi salah satu orang yang terpilih yang terbaik di kategori tahfidz. Ya, tahfidz berapa aja Mbak Rolinda? Dan 3. Ya. Tapi kalau untuk pencapaian hafalan alhamdulillah ada 6 juz. 6 juz itu juz berapa aja? Juz 30, ya. Juz 1, juz 2, juz 29, 28 dan juz 3. 3 belum. Oh, 3 berarti 1 2 3 28 29 30. Oke. Ke orang tua. Jadi gini, ketika Mbak Rolinda memilih untuk pengen menjadi seorang penghafal Al-Quran, apa sih peran orang tua ketika mengetahui oh dia itu suka ataupun pengen menghafal? Apa perannya orang tua untuk mendukung capaiannya dari Mbak Rolinda? Terima kasih. Begini, kalau kami kebetulan Bapak, kebetulan kami hanya begini, saya selalu mendorong anak-anak itu untuk menekuni satu bidang apa yang memang menjadi kesukaan. Gitu. Semuanya harus berawal dari kesukaan. Jadi kakaknya kebetulan dari mulai kecil dia suka bahasa Inggris. Yeah. Kemudian kami dorong, memang ya satu-satunya les ya hanya bahasa Inggris itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi ahli madya bahasa Inggris. Demikian juga dengan yang ini, yang kecil. Ini saya tidak tahu. Alhamdulillah tiba-tiba ketika kelas 1 kenal, saya masukkan di MI Islamiyah ini yang memang
legend di keluarga kami untuk semua anak-anak kami di Islamia. Ya. Kemudian ketemu dengan alhamdulillah Umi Ya. Foundation yang ada di MI ini. Kemudian anak kami terpilih menjadi salah seorang yang masuk dalam program tahfidz. Ya, kami tanyakan ke anak, katanya memang ingin ke tahfidz, ya otomatis kami hanya mendukung. Jadi kami hanya mendukung. Oke, kalau kamu memang menentukan pengen ke tahfidz, silahkan dalami dan itu menjadi fokus Anda ke depan. Oh, jadi gini. Jadi perannya untuk Pak Roni itu lebih memfokuskan satu bidang gitu. Misal kakaknya kan lebih suka ke bahasa Inggris, jadi lebih ke fokus bahasa Inggris. Kalau Mbak Rolinda jiwanya jiwa untuk tahfidz, fokusnya ke tahfidz. Jadi gitu ya. Dan ini begini Bapak, kebetulan Rolin ini juga sukanya di tahfidz, kebiasaannya lebih di tahfidz. Jadi ya sudah, salah satu les yang dia ikuti itu ya hanya tentang Al-Quran. Jadi mulai tahfidz, kemudian ada tartil, kemudian ada qiraah, yaitu tok. Kalau pelajaran yang lain, alhamdulillah menyusul. Bisa mengikuti tapi ya, walaupun yang dari kelas 1 ranking 1. Cuman di kelas 1 awal dia ranking 3 kalau nggak keliru. Setelah itu kelas 2 ranking 4, selain itu alhamdulillah juara 1. Iya, alhamdulillah. Jadi memang benar kalau kita benar-benar fokus ke berhubungan dengan akhirat, dunia pasti akan mengikuti gitu ya. Nah, ini yang menyadarkan kami. Dulu pernah begini ceritanya. Gimana? Saya itu ketika saya kan kebetulan saya di sekolah juga. Zaman dulu itu kan ayo belajar dulu, habis itu ngaji. Nah, kemarin saya juga seperti itu ketika saya ingat di kelas berapa itu, kelas bawah, masih kelas bawah, kelas 2 atau kelas berapa itu, ya dengan pengetahuan saya bilang gini, Dek, besok itu ulangan, ngajinya nanti aja setelah belajar tentang pelajarannya. Dia jawab gini, Bapak, yang penting ngaji dulu, setelah ngaji baru belajar, insya Allah dimudahkan. Iya, terus gimana itu? Saya terkejut, ya Allah, anak saya sudah paham segitu ya? Ya, sudah kelas 2 atau kelas 2, dan saya mengikuti. Oke, kalau gitu, tapi kamu harus janji nanti setelah ngaji, kamu harus belajar. Tidur. Tapi alhamdulillah, besok paginya, besok subuh dia baru belajar. Dan itu hasilnya alhamdulillah. Jadi gitu. Luar biasa. Jadi benar kalau Pak Dana tadi mengatakan kalau kita ngejar akhirat dua-duanya dapat. Kalau kita ngejar dunia belum mungkin akhiratnya kita kalah. Iya, betul makanya gitu. Berarti dulu Pak Roni sempat menerapkan itu, dunia dulu baru ngaji, maksudnya ngaji akhirat gitu ya? Iya. Atau setelah Mbak Rolinda katakanlah sekarang udah nggak lagi, Pak. Nggak lagi, Pak. Sekarang saya insya Allah begini, saya sama Bu Lika itu sempat menyampaikan gini, udahlah Bu, kalau MI, kalau anak saya mau lomba kemana, yang penting itu tentang Quran, insya Allah saya siap ngantar kemanapun, biarpun tidak ada, yang penting saya bisa berteman dengan anak-anak yang penghafal Quran. Gitu. Jadi ya banyak relasi orang seperti itu. Alhamdulillah. Oke, kita menarik sekali tadi yang sudah disampaikan Pak Roni, dari bagaimana peran mendukung anak-anaknya yang begitu mencintai terhadap Al-Quran ataupun sangat suka dalam dunia tahfidz. Lalu kita kembali ke Mbak Rolinda. Jadi Mbak Rolinda ini dari usia berapa pertama kali menghafalkan Al-Quran? Ingat nggak? Kelas 3. Kelas 1 dan 2 itu baru mengenal Umi. Itu udah Umi jilid 4. Waktu kelas 1 itu 4 langsung. Enggak, kelas 1 dan 2 itu udah mencapai jilid 4. Begitu kelas 3, 5, 6 itu sudah menghafal surat-surat pendek dari Umi jilid 1 aslinya, tapi semakin kesini saya semakin tertarik. Wah, kok kita seru gitu. Akhirnya ya karena udah mencapai sebentar lagi jilid 6,
Bulika bilang kalau nggak dilanjutin kan eman-eman ya, betul. Terus akhirnya begitu selesai jilid 6 itu disusul dengan gharib dan tajwid. Iya. Al-Quran tapi harus ada gharib dan ilmu tajwidnya tuh harus disusul. Nah itu juga ada proses menghafal dan kebetulan Bulika juga membuka les-lesan tahfidz. Nah di situ menghafal sama teman-teman, kenal sama teman-teman yang tahfidz dan udah diperkenalkan lomba-lomba yang tahfidz gitu. Akhirnya dilanjut dilanjut. Jadi benar-benar pengen mulai menghafal dari kelas 3. Jadi kelas 1 2 ini katakanlah formalitas sekolah gitu ya. Umi kan disuruh untuk menghafal, ini formalitas. Tapi kalau di usia atau di jenjang kelas 3 baru ada tumbuh rasa menghafal Al-Qur'an karena seru tadi gitu ya. Kalau nggak keliru gini, Bapak. Gimana? Mulai kelas 3 itu baru rolling kelas 3 itu baru MI Islamiyah itu mengadakan program tahfidz. Iya, jadi ketika dia kelas 1 2 itu belum ada program tahfidz. Kalau nggak keliru waktu itu ada salah seorang ustadz namanya Pak Dedi yang sekarang sudah bergabung di MI sebelah. Itu mencetuskan program tahfidz di jam ke-0 kalau nggak keliru deh ya. Jadi jam 6 itu rolling sudah harus sampai sekolah, hafalan di sana. Dan hanya berapa orang itu yang terpilih? Tidak semua. Itu awalnya gitu. Berarti Mbak Rolinda yang mengikuti dari awal pertama kali tahfidz ada di MI ini gitu ya? Iya, kebetulan ya. Jadi alhamdulillah dari mulai situ dia sudah bisa memetik manfaatnya itu ya. Alhamdulillah. Nah, apa sih Mbak Rolinda? Kan kadang orang menghafal itu kan banyak godaannya, dalam arti ketika menghafal Al-Quran pasti ada godaan, entah itu kegiatan di rumah atau kegiatan yang lainnya, semisal pengen dulan, pengen main HP, atau itu kesulitannya apa sih ketika menghafal? Nah, bagaimana Mbak Rolinda bisa manajemen antara main, antara nonton TV dengan menghafal itu, bagaimana memanagenya? Pas ada Pak Dedi, itu sama Pak Dedi disuruh buat jadwal. Pagi jam 6 misalnya kan ada program ini. Sebelum jam 6 kamu harus sudah menyiapkan beberapa ayat sebelum disetorkan. Akhirnya disuruh buat jadwal itu jam 5 sholat subuh dan murojaah atau menghafal. Nanti sampai sekolah ya di store, dihafal, dilancarkan, lalu disetorkan ke Pak Dedi. Dari situ kalau misalnya teman-teman yang baru setor ya kita tambah lagi, lumayan buat nyicil gitu. Akhirnya ya buat jadwal terus, nanti habis maghrib harus ngaji, nanti habis isya habis ngaji tuh dulu habis ngaji itu baru belajar. Iya baru belajar. Jadi ngajinya itu habis isya, habis maghrib sampai habis isya baru belajar itu 2 jaman, mungkin 2 jam untuk ngerjain PR, tugas, terus habis itu main. Berarti malah main itu yang terakhir gitu ya katalah ya. Kebetulan Bapak, sampai kelas berapa Dek punya? Pokoknya sebelum pandemi itu saya. Sebelum pandemi ya. Jadi sebelum pandemi gini Bapak, kami memang karena ngelihat dan membaca, jadi kalau penghafal Quran katanya nggak boleh main HP dan lain sebagainya. Kebetulan Rolin itu salah satu anak milenial yang nggak punya HP. Oh gitu. Jadi sampai kelas 5 akhir itu karena saya sempat sampaikan ke Pak Dwi, kepala sekolah MI 02 itu, tamat 02 itu begini, waktu itu di Zoom kalau nggak keliru, pertemuan orang tua wali murid, jadi mengabsen anak-anak bagaimana punya HP atau enggak. Kebetulan Rolin agak sering terlambat mengumpulkan tugas di sekolah, ya menjadi bahan pertanyaan, kenapa sih Rolin kok sering terlambat? Karena kebetulan saya sendiri nggak selalu di rumah karena pekerjaan, kemudian istri juga HP-nya itu buat jualan online karena keadaan juga. Kemudian Rolin itu mengerjakan tugas selesai ibunya itu ngurusin jualan rekapan gitu. Rekapan itu siapa yang pesan, siapa yang pesan itu baru nanti HP-nya dipakai Rolin untuk ngerjain tugas. Nah waktu itu saya coba jawab gini ke Pak Dwi, mohon maaf Bapak,
Untuk Rolin memang belum punya HP sendiri karena waktu itu hafalannya 4 juz. Alhamdulillah Rolin hafal 4 juz dan saya nggak ingin tergoda dengan itu karena waktu itu kan bacaan memang gitu, katanya kalau main HP penghafal Quran itu mesti banyak yang hilang gitu. Tapi kesini nggak bisa dibendung lagi karena kelas 6 materinya juga semakin banyak, maka mau tidak mau dengan berat hati saya harus membelikan dia HP. Iya, jadi sebenarnya anak zaman sekarang yang telat punya HP, Rolin. Gitu. Tapi ketika Mbak Rolinda setelah difasilitasi HP, apakah ada yang berkurang? Misal, malah tambah gitu ya? Alhamdulillah gini, Bapak. Kemarin ketika munakosah yang juz 29 ya, munakosah juz 12. Pas itu kan munakosah online. Bapak tak suruh keluar, gak usah di rumah Pak, aku nggak di rumah malah nggak fokus. Jadi rumah itu kan ada dua, yang belakang punya nenek, yang depan punya bapak, mama gitu. Bapak tak suruh keluar, bapak mama keluar dulu, aku nggak mau diganggu. Terus rumah itu cuma aku toh di sini, di ruang tengah. Begitu mulai ujian, ada yang uji, menagihnya itu habis itu malamnya ditelepon sama, pas itu belum kenal, gini, assalamualaikum, dikirim video pas itu mama. Nah terus habis itu kita ke rumahin, sowan ke sana, terus katanya tertarik. Kebetulan dia juga buka munakisi ini ya, buka pondok gitu, buka pondok tahfidz gitu kan, buka. Terus Ramadan kita ke sana mondok. Tapi gak lama itu pas itu karena belum terlalu banyak yang ikut mondok, akhirnya nggak ada temen, akhirnya saya pulang karena gak kelasan itu. Tapi setoran tetap lanjut secara online, hafalan. Nanti seminggu sekali lah ke sana untuk setoran murojaahnya. Terus ada beberapa bulan ini sudah di sana. Iya, ada di sana. Karena ada adik kelas yang kebetulan tertarik mau ke sana, akhirnya jadi banyak kan ke sana. Jadi setiap Sabtu Minggu, ini rencana Kamis, Jumat, Sabtu Minggu. Kamis, Jumat. Biasanya Jumat, Sabtu Minggu itu kita di pondok memang. Menginap. Iya, Jumat, Sabtu Minggu perasaan gitu ya. Dan alhamdulillah benar Bapak apa yang disampaikan Rolin tadi. Jadi kemarin tuh saya sempat nangis sama istri itu nangis gini. Saya yang orang abangan, katakanlah saya nggak terlalu dalam ilmu agamanya, kemudian ada seorang kiai yang hafal Quran yang tiba-tiba telepon ke kami, ke istri, kemudian kami loudspeaker itu, kiainya itu hanya bilang begini, Bapak izinkan saya untuk ikut ngajar, menularkan ilmu saya ke putra jenengan gitu. Anak saya yang seperti ini, kemudian ada seorang kiai yang mau ikut mengajar dan minta izin untuk ngajar anak kami. Itu saya nangis. Malah menawari gitu ya. Iya, menawari. Kalau biasanya kan kita yang nyari gurunya. Ini itu yang nyari hafizah. Kebetulan munafisinya Umi juga, dan Umi juga, kalau nggak keliru beliau adalah koordinator tahfidz Umi Madiun, kalau nggak Umi Uswatun Hasanah. Itu nawarin untuk ngajar anak saya, ya alhamdulillah banget, itu suatu syukur yang saya harus syukuri, dan alhamdulillah anak kami ikut di situ sampai sekarang. Jadi gitu, tadi adalah perjalanan Mbak Rolinda ketika dari awal sampai saat ini, ketika pembuatan dan proses-prosesnya. Lalu kalau kita bicara tentang prestasi apa yang sudah diraih oleh Mbak Rolinda, bisa disebutkan prestasi apa dan juara berapa, tingkat apa? Monggo. Yang pertama itu kartel juara 1 kota, tingkat kota. Kalau prestasi mungkin Bapak yang
yang paling ini juara 1 Tartel mewakili MI di tingkat Kota Madiun. Yang itu kemudian membawa Rolinda mewakili Kota Madiun menjadi anggota atau tim MTQ Kota Madiun di Tuban. MTQ tingkat Jawa Timur. Kemudian ada juga yang menjadi juara 2 Hub Kemenak untuk Tafid, tapi kemudian waktu itu juaranya juga dari MI kebetulan temennya Rolin juga. Kemudian di tahun berikutnya juara 1 Tafid Hub Kemenak. Keren. Harusnya menjadi diadakan di tingkat wakil ke provinsi, cuman karena pandemi ditiadakan. Kemudian tahun berikutnya di Hub Kemenak Magetan kemudian kebetulan ikut itu Tafid juga dan alhamdulillah juara 1. Terakhir kemarin di Abu Bakar itu Tafid se-Ek Karisitinan Madiun, alhamdulillah juara 1. Tetapi menurut kami begini Bapak, yang paling utama dari semua kejuaraan itu adalah apa yang dicapai Rolin itu akhirnya membawa dan dilihat oleh teman-temannya, adik-adiknya. Kemudian adik-adik ini pengen ngejar apa yang sudah dicapai Rolin. Ini mungkin prestasi yang sesungguhnya. Di kemarin ketemu Umi Utswah itu kebetulan Rolin hanya pertama kali yang hadir ke sana dan sekarang sudah diikuti oleh sekitar 12 orang anak dari MI Islamiyah itu yang karena Rolin mondok ikut-ikutan. Saya pengen seperti Mbak Rolin untuk mondok, dan itu yang sebenarnya menurut saya prestasi sebenarnya. Jadi keberhasilan Rolin untuk menginspirasi adik-adik tingkatnya atau teman-teman sejawatnya untuk mencapai untuk mencapai level tertentu jadi karena nggak tahu apa sih yang mengilhami mereka untuk ngikutin kamu itu. Jadi dari capaian-capaian Mbak Rolinda sudah berhasil membuat teman-temannya menjadi punya animo yang tinggi untuk seperti Mbak Rolin gitu ya, sehingga mereka mau ikut-ikutan pondok itu ya. Jadi luar biasa sekali. Lalu mari kita uji bagaimana kemampuan Mbak Rolin dalam menghafal. Siap apa enggak Mbak Rolin? Insya Allah siap. Jadi saya dulu Pak ya yang uji Pak, coba ya. Kita ambil yang mudah dulu ya, sambung ayat di juz 30. Oke, sambung ayat dari, bisa ya nanti ketika saya nyambung ayat entah itu di awal, tengah, di akhir itu nanti disambung. Jadi nggak harus di ayat pertama. Oke ya. Kita ambil ayat yang surat yang akhir, hampir akhir dulu. Mau saya ambil di ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Oke, luar biasa. Tadi sudah 1 kali tes-tesan. Kita lanjut agak yang lebih medium. Saya ambil di surat, coba juz 30 awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun
thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Oke, tadi surat apa Mbak namanya itu? An-Naba. An-Naba. Oke, setelah An-Naba berarti surat An-Nazi'at. An-Nazi'at. Oke, tadi sudah saya kasih tesesan di tengah juz 30, lalu di awal juz 30, lalu saya minta ke orang tuanya saja mengetes ya lebih ekstrim, yaitu di antara juz 1 sampai juz 3. Silakan pakai apaan apa langsung? Bismillahirrahmanirrahim. Awal juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Akhir juz 1. Walain ataital tilka umatum. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatum qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Awal juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Akhir juz 2. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Oke, ada lagi? Surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Oke, gimana Pak Roni? Alhamdulillah. Ya, karena ini masih ada beberapa yang memang harus diperdalam, dipertajam. Doakan Bapak semoga nanti kami bisa menemani Rolin sampai mencapai 30 juz sesuai Amin, dengan amin, ya rabbal cita-citanya. alamin. Ya, tadi sudah kita uji coba dari juz 1, 2, 3, juz 30. Oke, jadi dari beberapa capaian, dari beberapa prestasi dan pengalaman Mbak Rolinda ketika mengikuti ajang-ajang kompetisi, itu apa sih harapan Mbak Rolinda ke depannya itu dalam diri sendiri maupun orang lain, manfaat dari keluarganya mungkin, apa yang diinginkan Mbak Rolinda? Bapak. Semoga hafalannya tidak lupa. Iya, terus Untuk orang tua? semoga bisa membawa semua orang yang saya sayangi ke surga. amin. Pastinya kan biasanya kan orang yang menghafal Al-Quran tuh bisa memakaikan mahkota ya. Dalam bisa menolong orang
Terus kalau cita-citanya Mbak Linda sendiri itu apa sih? Ustazah. Ustazah. Kalau nggak ustazah dokter. Tapi yang lebih pengen gimana? Atau dokter sekaligus ustazah. Amin, amin. Jadi dua-duanya masuk. Amin, amin. Oke. Ini kan Linda sudah kelas 6. Nah, nanti kalau kan sudah lulus di MI mau kemana jenjang berikutnya? Ke pondok. Pondok. Pondok yang khusus tahfidz. Jadi sekolah sekaligus menghafal Al-Quran. Itu nggak mudah tapi juga mudah. Jadi karena Mungkin dibalik Bapak. gimana? Menghafal Quran sambil sekolah. Oh iya betul. Jadi akhirat lalu dunia. Amin. Jadi gitu. Lalu tadi kan ke Pak Rolinda. Untuk Pak Roni selaku orang tua, apa sih yang diharapkan ke depannya untuk Pak Rolinda? Insya Allah, terima kasih. Kalau saya sih sama seperti doa orang tua pada umumnya. Ya. Semoga hafalannya tidak hilang. Kemudian semoga diperlancar mencapai 30 juznya. Dan yang terakhir, semoga semua yang dicapai itu bukan hanya prestasi dunia, tapi memang prestasi akhirat. Juga. Ya, karena jujur saja saya sangat berharap bahwa anak saya bisa mencapai 30 juz. Amin. Jadi ya nunut lah Mas. Orang tua yang nunut ke anak ini. Betul. Jadi gitu. Tadi kan harapan sekarang apa sih? Gimana ya? Pesan kepada teman-teman seusianya Mbak Rolinda supaya Mbak Rolinda bisa motivasi lebih, betul-betul motivasi kepada teman-temannya. Gimana? Apa pesannya kepada seusianya Mbak Rolinda? Pesannya ini sesuai pengalaman. Hah? Untuk menghafal itu emang mudah ya. Dari salambar 2 halaman. Tapi yang susah mungkin di murajaahnya. Terus hafal sing iki terus kok pas balik ini lali gitu. Okay. Jadi ya sering-sering di murajaah. Asiknya gimana sih asiknya menghafal Al-Quran supaya teman-temannya juga bisa merasakan, ternyata asik menghafal Al-Quran itu. Apa sih asiknya? Iya, punya teman. Punya teman apa? Punya teman yang sama-sama menghafal. Oh misalnya gitu, kayak, pondok gitu. Kan temennya menghafal, jadi kita gak menghafal kok gak penak gitu kan. Iya. Tapi ya menghafal. Nanti kalau mau stop kan akhirnya kayak semak-semakan aku. Oh, asik gitu ya. Kalau mau sambung ayat misalnya juz 30 udah, dia juz 30 udah, ya sambung ayat. Ini tebakan surat apa gitu. Kan itu untuk yang misalnya ada lomba atau apapun itu kan gak kaget gitu. Betul. Itu asik ya punya teman-teman penghafal Al-Quran gitu. Lalu tadi kan pesan dari Mbak Rolinda kepada teman seusianya. Lalu kalau pesan dari Pak Roni sendiri untuk umum, tadi kan lebih ke Rolinda, sekarang ke umum bagaimana? Kalau saya lebih pada orang tua ini Mas. Iya, gimana? Orang tua itu kadang mindsetnya harus pinter matematika, harus pinter. Ini jujur sedikit protes saya sama orang tua. Dan ini orang dikatakan pandai ketika orang itu pinter matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya. Tapi orang tua itu kadang merasa tidak terlalu bangga ketika anaknya menjadi juara di yang bukan itu tadi. Iya. Jadi misalnya kalau ada juara nyanyi, ada juara olahraga, itu orang tua kadang nggak bangga. Dan itu menyakitkan anak. Ini menyakitkan anak. Jadi saya berharap, ayolah orang tua ini seperti kita yang sudah ini, sekecil apapun prestasi anak, wajib hukumnya untuk orang tua selalu mengapresiasi. Karena sedikit saja apresiasi dari orang tua itu pasti akan mencambuk anak untuk berbuat lebih baik. Iya, betul. Dan prestasi itu bukan hanya tentang matematika, bukan hanya tentang eksak, tapi
di semua sisi kehidupan itu adalah prestasi. Itu kalau menurut saya. Kemudian yang kedua, kalau saya berpesan ini, ikuti kemauan anak, dukung kemampuan anak, yang penting arahnya positif. Jadi apapun keinginan anak asal positif, orang tua di bawah saja ngikut di belakang, didorong, itu insya Allah sudah bagus. Kemudian biasakan anak untuk satu bidang saja. Jadi kalau terlalu banyak bidang bingung. Ini yang saya tekankan, kenapa mungkin orang Indonesia itu agak jauh tertinggal dari orang luar negeri, karena di Indonesia itu semua bisa, tetapi ya hanya bisa-bisaan. Hanya bisa-bisaan. Kalau di luar negeri, misalnya kamu bisa apa, tekuni itu pasti berhasil. Dan pengalaman kami selama 46 tahun berada di dunia Indonesia, itu orang Indonesia belum mencapai itu. Jadi masih harus pinter ini, tapi nggak ada. Kalau kami kebetulan menerapkan bahwa kamu bisa apa, tekuni itu, raih prestasimu bersama itu. Itu yang kami terapkan. Terima kasih. Jadi yang bisa saya ambil tadi yang disampaikan Pak Roni adalah yang pertama, mengapresiasi prestasi anak, entah itu sekecil apapun. Walaupun dia mengikuti kompetisi, gagal bukan berarti gagal, tapi sudah mau berkompetisi itu sudah bagus sekali. Itu harus diapresiasi ya. Berarti nggak harus juara dulu baru diapresiasi, diajak kemana gitu, enggak. Jadi hargailah perjuangan dari anak gitu. Lalu selanjutnya fokus terhadap satu kemampuan, satu keinginan gitu supaya benar-benar maksimal gitu ya. Iya, betul Pak. Ini tadi pesan-kesan Pak Roni untuk kalangan umum. Sekarang pesan-kesannya Pak Roni sebagai selaku orang tua ke MI Islamiyah itu gimana testimoninya dan sejenisnya? Silakan. Begini, terima kasih yang sangat luar biasa terhadap MI Islamiyah. Kayak 01, 02, 03. Saya punya pengalaman menyekolahkan 2 anak kami di MI Islamiyah, dan alhamdulillah dua-duanya hasilnya menurut saya luar biasa. Yang pertama yang tentu saja dapat itu ilmu agamanya luar biasa, dan sungguh luar biasa lagi karena kemarin ketika anak kami ini mengikuti munakosah dan imtihan yang kedua, itu ditanamkan oleh Bapak Kamat bahwa sekarang dibalik, kalau yang dulu sainsnya yang maju, sekarang justru dibalik malah Qurannya yang maju. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sesuai dengan pengalaman pribadi saya bahwa ternyata memang kita harus mengutamakan akhiratnya, karena kalau mengutamakan akhiratnya maka kita dapat dunianya juga. Jadi saya pikir bergabung di MI Islamiyah adalah sebuah keharusan untuk membuat anak-anak menjadi anak-anak yang islami, anak-anak yang mengerti akhiratnya, yang tentu saja nanti pasti akan diikuti oleh dunianya. Itu Bapak. Tadi sudah banyak sekali kita ngobrol bersama Pak Roni dan beserta anandanya Mbak Rolin. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan mereka, entah itu peran orang tua maupun Mbak Rolindanya sebagai anak yang suka di dunia tahfidz, itu semoga bisa menginspirasi dan membangkitkan keinginan teman-teman, entah itu seusianya ataupun di atasnya, untuk lebih suka terhadap Al-Quran dan lebih fokus dalam apa yang disukainya. Jadi gitu. Dan saya menarik sekali, ternyata kita mengejar akhirat itu pasti dunia juga akan mengikuti. Jadi di keluarganya Pak Roni ini sudah
pernah mengalami. Yang pertama, fokus ke dunia baru ke akhirat. Setelah menerapkan akhirat dulu, ternyata dunia juga ikut mengikutinya. Jadi ini benar-benar real yang sudah pernah dipraktekkan pada Pak Roni. Iya. Nah, mungkin buat teman-teman semua bisa mempraktekkan lebih fokus ke akhiratnya. Jangan menomorduakan urusan dunia. Insya Allah kalau kita fokus ke akhirat, dunia juga akan mengikuti. Oke, cukup begitu saja untuk Pak Roni dan Mbak Rolinda. Semoga di acara Cerita Podcast pada kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton ini dan bisa menambah teman-teman Mbak Rolinda supaya bisa seperti Mbak Rolinda yang suka dengan dunia Al-Quran. Oke, kita akhiri dari sesi Cerita Podcast pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebaik-baiknya untuk Pak Roni dan Mbak Rolinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.